Tampaknya keputusan yang tepat yang jauh minggu ini ditukar sama off the record ya. Karena pertandingan yang membuat ini ditunda yaitu MU sama Liverpool. Itu menang MU 2-1. Hai guys, ini Bob Kusen dan ini adalah podcast sepak bola gua tiang jauh. Dan hari ini kita akan ngebahas pertandingan game week 3. Pertandingan pilihan dari game week 3 itu alias yang gua nonton. And kita akan memberikan preview juga untuk game week yang keempat, di mana gue juga akan memberikan prediksi di situ. Tapi pertama, bumper dulu ya. Ya, welcome back di Tiang Jauh. I'm your host Popok Kusan. Bukan Pak Adit, saya hanya pecinta sepak bola yang dulunya fans MU, tapi sekarang kayaknya gue lebih ke fans sepak bola gak sih? Ya, gue tetap memfavoritkan MU sih, tapi kayaknya udah gak se-hardcore dulu deh. Bukan gara-gara MU jelek ya, tapi emang nggak tahu, mungkin efek kedewasaan bertambahnya umur. Tapi udah, kita mulai aja dengan game week 3. Pertandingan pertama, Tottenham 1-0 melawan Wolves. Yang gue ambil dari ini adalah Tottenham jelek banget sih babak pertama. Kayak bener-bener jelek men. Tapi akhirnya mereka menang 1-0. Bahkan kamu bisa berargumen kalau layak menang 2-1. Tapi ya Tottenham kayaknya harus belajar ini deh untuk memulai pertandingan dengan lebih baik ya. Soalnya kalau lawan tim gede takutnya nanti udah kebobol lebih dulu, nanti susah, harus selalu mengejar ketinggalan. Nah, next match ada Crystal Palace 3-1 Aston Villa dan Everton 1 sama Nottingham Forest. Jujur gue nggak nonton, yang gue tahu lihat highlightnya adalah si Eze Crystal Palace ini bagus, and Gerrard and Lampard ini dulu waktu pemain mungkin bersaing memperebutkan gelar juara liga, dan sekarang sebagai manajer kayaknya mereka juga bakal bersaing lagi deh menjadi manajer pertama yang dipecat ya musim ini kalau nggak ada perbaikan. Soalnya Aston Villa sama Everton sungguh mengecewakan. Fulham 3-2 lawan Brentford. Fulham ini so far adalah tim promosi yang gue bilang paling aman dan yang mainnya juga paling asik buat ditonton. Ada Andreas dan Mitrovic yang gue bilang bagus banget. Andreas Pereira, atau kalau fans MU menjulukinya pre-season Pirlo ya, karena kalau pre-season mainnya kayak Pirlo tapi cuman di pre-season doang. Tapi musim ini so far dia kelihatan bagus sih di Fulham. Gue demen tuh Andreas sama Mitrovic. Di FPL gue punya Andreas juga, Mitrovic gue menyesal kenapa gak beli waktu di awal musim. Next ada Leicester lawan Southampton 1-2. Leicester ini in trouble banget, defense-nya jelek banget, kipernya juga jelek. Kasper Schmeichel pindah, Fofana mau pergi lagi katanya. Walaupun terakhir Rodgers bilang tawaran dari Chelsea ditolak sih sama mereka, tapi kalau ditambahin duitnya, you never know man. Jadi Leicester in trouble. Pertandingan selanjutnya Leicester ini lawan Chelsea. Jadi bener sih in trouble. Next, Bournemouth 0, Arsenal 3. Arsenal bagus. Jesus gue bilang salah satu pembelian terbaik musim ini ya oleh tim Liga Inggris. Perannya dia di gol pertama, walaupun dia nggak assist dan ngegolin, tapi cukup signifikan. Dribble ngelewati banyak orang gitu, terus ngoper ke Martinelli ya. Kayaknya ngoper ke Martinelli deh. Terus Martinelli nendang, di rebound sama Odegaard. And golnya Saliba juga keren sih, untuk seorang defender bisa ngegolin kayak gitu. So Arsenal bagus, kandidat kuat top 4 juara. Belum bisa ngomong soalnya belum ketemu tim besar kan 3 game week ini. Arsenal baru ketemu tim besar itu kayaknya di game week ke-6 lawan MU. Kalau MU masih bisa dibilang besar sih. Game week 9 derby sama Spurs, dan game week 10 lawan Liverpool. Ya nanti sih bulan Oktober itu Arsenal akan diuji. Next ada Leeds 3 Chelsea 0. Chelsea sebenarnya di awal-awal mainnya bagus. Jadi ini mirip kayak kasus MU lawan Brighton sih. 10 menit pertama mainnya bagus, kemudian abis si Mendy ini blunder, dia jadi kacau Chelsea mainnya. Mereka padahal sebelum kebobol tuh bisa banget sebenarnya buat ngegolin dulu. But Leeds mengejutkan juga. Leeds di bawah Jesse Marsch ini kayaknya mulai menemukan performa terbaiknya ya. Defense-nya juga lebih rapi dibandingkan lawan Bielsa. And Jack Harrison, Rodrigo sama Brandon Aronson, 3 orang di depan ini kayak pekerja keras gitu. Bahkan gol pertamanya karena si Aronson
pekerja keras ya. Dia juga mencetak rekor menjadi pemain Amerika pertama yang mencetak gol di Premier League di bawah asuhan pelatih Amerika. Stats cocok logi ini emang kalau mau dicari ya ada aja. Bamford udah sembuh, kemungkinan besar game week 4 dia akan main. Jadi pretty exciting untuk lihat Harrison, Rodrigo, Aronson sama Patrick Bamford main bareng. Next, West Ham United 0-2 Brighton. West Ham ini emang in trouble juga. Sekarang menyalip posisinya MU sebagai posisi 20 di Liga Inggris. Brighton and Hove and Albion ini juga Brighton and Hove Albion, pokoknya Brighton lah, BHA ini memang bagus sih. Gue udah bilang di preview Liga Inggris musim ini kalau Graham Potter ini juga bagus, solid banget, mainnya rapi, taktiknya jelas, dan Brighton ini di papan atas kayaknya, peringkat 5 men, menang 2 seri 1. Next, Newcastle Manchester City 3-3. Ya memang Newcastle ini berani sih menyerang Manchester City ya. Mereka nggak parkir bus lah gampangannya. Dan gue bilang memang Newcastle Eddie Howe sejak ngelatih Bournemouth juga memang mainnya nyerang. Dan lagi-lagi ini adalah pertandingan ketiga berturut-turut di mana harusnya Haaland itu bisa mencetak lebih banyak gol dibandingkan yang dia cetak. Dia nggolin 1 nih Newcastle lawan City. Tapi harusnya dia bisa 2 atau kalau lagi bagus harusnya bisa 3 sih. Tapi kalau lu jadi fansnya Man City nggak khawatir, masih awal musim. Justru kepleset di awal musim gini membuat jadi lebih waspada ya untuk pertandingan selanjutnya. And then terakhir Manchester United 2-1 lawan Liverpool. Worth it banget menunda tiang jauh buat mereview ini. Yang paling ternotis dari pertandingan ini adalah fighting spiritnya MU. Mereka waktu lawan Brentford itu larinya 13,8 km lebih sedikit dibandingkan pemain-pemain Brentford. Sprintnya juga kalah banyak. Dan di pertandingan ini mereka lari 2 atau 3 kilo lebih banyak dari pemain Liverpool. Dan sprintnya juga 50 kali lebih banyak daripada pemain Liverpool. Liverpool gue bilang in trouble. Badai cedera. Tengahnya kayaknya butuh bantuan sih. Soalnya gue heran kemarin Fabinho juga kok di cadangan gue gak ngerti. And sedikit fakta tambahan yang baru muncul hari ini bahwa pemain MU itu habis lawan Brentford kan dihukum lari 13,8 kilo nih di hari selanjutnya yang harusnya libur. Nah baru aja terungkap fakta kalau ternyata si Erik ten Hag itu juga ikut lari 13,8 kilonya. Jadi gue bilang itu adalah kunci yang membuat pemain MU jadi kayak rela mati buat ten Hag gak sih? Soalnya dia ikut lari 13,8 kilo men. Dan 13,8 kilo tuh jauh loh, terutama buat orang yang buat pelatih kayak Ten Hag yang gue gak yakin dia se-fit itu deh. Maksudnya fit, tapi gue kayaknya berat juga sih buat dia kalau lari segitu. So itu dia, and langsung kita masuk ke preview game week 4 berikut dengan prediksi skornya. Pertandingan pertama Southampton lawan Man United. Pertahanan MU masih ini sih, walaupun lebih solid kemarin Martinez sama Varane, tapi Southampton ini ngegolin terus di 3 pertandingan pertama. Jadi prediksi gue 1-2 untuk Man United. Brentford, Everton, like I said, Everton jelek parah, apalagi kalau main away, dan ini dia main away di kandangnya Brentford. So, 2-0 untuk Brentford. BHA lawan Leeds. Kalau lu bukan fansnya Chelsea, Liverpool, atau Manchester City yang main bareng semua sama ini, gue bilang lu nonton ini deh. Kayaknya ini bakal jadi yang paling seru dibandingkan pertandingan yang lain. Should be good. Prediksi gue tapi 1-1, tapi akan berupa 1-1 yang seru. Bukan 1-1 yang saling bertahan. Next, Chelsea-Leicester 3-1. Leicester tadi gue bilang defense-nya jelek banget. Jadi Chelsea ini kayaknya akan marah juga karena habis dibantai sama Leeds. Cuman Chelsea juga defense-nya kayak gak tahu deh. Gue kasih 1 gol buat Leicester deh. Antara Vardy atau Maddison. Vardy apalagi barusan perpanjang kontrak juga kan. Next, Liverpool, Bournemouth 3-0. Bournemouth, ya gitu deh. Lebih bagus Fulham daripada Bournemouth. Liverpool juga kondisi marah ya habis kalah sama MU. Ini main di kandang, so should be easy win. Man City lawan Crystal Palace, another easy win juga. 4-1 buat Man City. Arsenal, Fulham, lewat kerja kerasnya Fulham, gue bilang Fulham bisa ngegolin, but Arsenal again lagi bagus-bagusnya dan lawan tim promosi ya harusnya menang sih. Prediksi gue 3-2. Gue bingung tadinya mau 3-1 apa 3-2. Tapi 3-2 deh. Soalnya belum ada 3-2 minggu ini. Kemudian hari Minggu
Ada Aston Villa lawan West Ham. West Ham struggling. Aston Villa main di kandang 1-0 lah menang Aston Villa ya. Wolves lawan Newcastle. Gue bilang nih lu nonton pertandingan ini aja kalau bukan fans Tottenham dibandingkan Aston Villa sama well actually sama Tottenham jam tayangnya beda sih. Tapi ini layak nonton kayaknya Wolves sama Newcastle. Newcastle mainnya attacking. Wolves di Carabao Cup hari ini Raul Jimenez main dan ngegolin. So harusnya mereka lebih full team. Tapi prediksi gue 1-2 menang Newcastle. And terakhir Nottingham Forest lawan Tottenham. Easy win kayaknya buat Tottenham 0-2. So itu prediksi gue buat game week 4. Ingat ya kalau hasilnya benar dapat 1 poin. Dan kalau skornya benar dapat 1 poin. Gue kemarin ada yang libur ya game week 3 gue libur. Tapi ya kita lanjutkan di minggu ini. So that's it buat Tiang Jauh. Minggu depan gue nggak tahu. Minggu depan tetap balik ke hari Selasa. Soalnya nggak ada pertandingan yang Selasa dini hari ya. Dan ingat podcast gue ada Off the Record yang ngebahas bukan bola. Dan Tiang Jauh yang ngebahas bola. And of course kamu juga bisa dengerin atau nonton Popo on the Radio di channel YouTube gue Popo on the Radio. And that's it. Di sini Popo Kusan. Thank you for watching and I'll see you when I see you.